kembali di channel saya. Saat ini saya coba akan membuat video seputar e-learning. Kita akan coba compare atau membedakan beberapa aplikasi e-learning yang banyak sekali digunakan. Karena saat ini semua sekolah, semua lembaga pendidikan semuanya sudah melakukan pembelajaran jarak jauh, yaitu semuanya belajar di rumah, sementara guru pun ataupun pengajar juga semuanya mengajar di rumah. Nah, sehingga dampak itu menjadi daya tarik tersendiri untuk guru atau untuk sekolah atau lembaga pendidikan menggunakan beberapa platform e-learning. Mungkin ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, diantaranya kemudahan dalam menggunakannya, lalu mudah diakses, dan banyak hal lagi. Hanya beberapa yang akan saya ulas di sini. Diantaranya yang pertama untuk e-learning itu platformnya yaitu Google Classroom. Lalu yang kedua ada Edmodo. Yang ketiga ada Schoology. Lalu yang keempat terakhir ada Moodle atau ya sebuah content management system khusus untuk e-learning yang biasa dipakai oleh universitas-universitas atau perguruan tinggi. Nah, kalau kita perhatikan maraknya penggunaan e-learning saat ini dikarenakan untuk menghindari beredarnya wabah atau virus corona. Kalau tidak salah sampai sekitar 14 hari untuk melakukan kegiatan di rumah masing-masing. Dan di sini biasanya sekolah mempunyai kebijakan tersendiri, institusi pendidikan baik di tingkat perguruan tinggi, menengah, dasar itu mempunyai kebijakan sendiri dalam melakukan pembelajaran online atau e-learning. Jadi pembelajaran secara online atau yang biasa disebut pembelajaran jarak jauh itu biasanya sudah lama dikenal, biasanya untuk melakukan pembelajaran mandiri. Kalau zaman dulu sebelum online sekarang ini biasanya menggunakan modul seperti di sekolah terbuka atau universitas terbuka sehingga bisa belajar sendiri. Jadi penggunaan platform itu harus juga dipertimbangkan. Apakah dari semua keempat platform yang teratas tadi saya sebutkan itu bisa membantu komunikasi antara pengajar dan peserta didik? Ya, tentu saja. Akan tetapi banyak juga sekolah-sekolah yang menggunakan grup WhatsApp. Ada juga yang menggunakan grup Telegram, yang mana itu pun mungkin cara paling sederhana untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi memberi tugas, lalu tugasnya diupload di grup. Akan tapi itu kan akan memakan resource memori pada handphone sehingga menyebabkan terjadinya overload memori. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh sekolah dalam bingkai tema sekolah melawan corona. Yang pertama, harus mendiskusikan tiap hari dalam pertemuan dalam platform e-learning itu tentang berbagai tips pembelajaran jarak jauh dengan orang tua dan guru seperti apa, sehingga nanti orang tua di rumah juga bisa memberi tugas kepada anaknya sesuai dengan arahan guru. Lalu yang kedua, posting konten RPP oleh guru dan program di grup guru yang dibagi per fase mulai dari jenjangnya gitu kan. Jenjang TK, SD, kelas 1 sampai kelas 3, SD 4, 6, SMP, SMA, serta SMK. Selanjutnya menyediakan program live seperti live streaming, jadi ada ceramah lalu ada metode ceramah lalu diperhatikan oleh siswa-siswanya di platform sekolahnya yang dilakukan oleh para guru. Selanjutnya menyediakan program pembelajaran yang dapat diakses gratis di platform yang sedang digunakan. Lalu menyajikan presentasi dan dukungan kepada guru dalam melakukan sosialisasi agar siswa tidak keluar rumah untuk bingkai tema sekolah melawan corona. Nah, lalu cara belajar yang efektif di rumah itu seperti apa sih? Mungkin ini buat siswa, buat mahasiswa, buat orang tua. Yang pertama, siapkan fasilitas kebutuhan yang bisa menunjang belajar jarak jauh. Di antaranya otomatis akses internet atau pulsa pun harus ada. Jadi ini salah satu kelemahan pembelajaran jarak jauh atau e-learning.
Kalau misalkan di rumah tidak ada akses internet atau paket internetnya habis, ya itu akan sulit untuk bergabung dengan kelas online. Lalu yang selanjutnya, sesuaikan materi dengan jadwal belajar yang ada. Jadi harus menyesuaikan. Selanjutnya selalu memantau pengumuman dan berita dari sekolah atau kampus setiap harinya. Lalu membuat kondisi yang paling nyaman untuk belajar, kira-kira di mana gitu, di ruang tamu kah atau di ruang tengah. Kalau di rumah itu untuk belajar si anak. Kalau untuk orang tua harus perhatikan. Kalau untuk teman-teman yang udah SMA, udah mahasiswa, kira-kira enaknya di mana gitu. Perhatikan deadline pengumuman tugas seperti apa. Lalu yang terakhir, jangan lupa untuk mengendalikan diri untuk tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi harus tetap tidak keluar rumah atau harus tetap di rumah, tetap harus belajar. Oke, langsung saja untuk yang pertama, yaitu kita akan coba melihat bagaimana platform Google Classroom pada guru dan siswa. Di sini saya sudah coba menginstal beberapa aplikasi e-learning, diantaranya tadi yang sudah saya sebutkan, ada Classroom, ada Edmodo, Schoology, dan Moodles. Lalu nanti ada live streaming menggunakan Zoom Cloud, ada juga pakai Google Meet. Jadi saya coba untuk menggunakan Classroom pertama. Nah, setelah saya menggunakan Classroom ini, ternyata ini sangat mudah. Saya coba buka Classroom. Nah, setelah membuka Classroom, di sini saya bisa melihat kelas. Di sini ada tanda plus untuk join kelas dan create kelas kalau kita sebagai guru, join kelas kalau kita sebagai peserta didik atau siswa atau mahasiswa. Tinggal minta kode kelasnya. Fasilitasnya seperti itu sama. Lalu ada classroom folder, lalu ada classes. Di sini beberapa kelas yang diikuti. Lalu juga di sini ada classwork. Classwork ini kumpulan-kumpulan tugas yang diberikan oleh guru ataupun oleh dosen atau pengajar atau instructor. Lalu di sini ada people. People di sini atau member yang ada di kelas ini, di kelas di mata kuliah ini. Nah, rata-rata Google Classroom, Edmodo itu dia per mata pelajaran atau mata kuliah per kelas. Jadi tidak per kelas isinya banyak mata pelajaran, tapi per mata pelajaran per kelas. Karena nanti untuk penilaiannya pun berbeda, untuk tugasnya pun berbeda, seperti itu. Dan ada menu stream. Di sini muncul menu stream tuh kayak semacam di beranda, banyak postingan-postingan yang mungkin nanti guru bisa berdiskusi dengan siswanya di situ ataupun mahasiswa bisa berdiskusi dengan dosennya di situ. Oke, selanjutnya selain Classroom, di sini ada Edmodo. Yang kedua Edmodo. Kita coba lihat Edmodo. Di sini saya coba sudah install. Oke. Ada create account, login here. Login here, saya menggunakan Google. Saya coba masuk. Oke. Di sini saya mencoba masuk sebagai teachers atau sebagai pengajar. Sama, di sini pun ada stream, ada classes, artinya kelas. Di sini kita bisa membuat kelas dengan mengklik tanda plus, sama seperti Google Classroom, bisa create new class atau join with class. Kalau join with kode berarti kita membutuhkan kode di dalamnya. Nah, lalu yang selanjutnya dalam Edmodo ini, di sini saya coba sudah membuat kelas Sign P6, artinya kelompok mata pelajaran Science kelas 6. Nah, seperti ini, ada post, ada folder. Folder ini untuk mengupload beberapa bahan mata pelajaran, beberapa bahan mata kuliah. Lalu ada members. Tadi kan kalau di Google Classroom people, di sini members. Lalu ada small group atau grup kelompok-kelompok dalam kelas itu. Kita bisa create kelompok. Lalu ada message. Ini untuk mengirimkan pesan ke members atau ke siswa. Lalu ada notification juga di sini untuk melihat aktivitas sudah ngapain aja gitu kan. Setelah itu kita bisa melihat profil. Di sini ada profil untuk si pengajarnya, seperti itu. Itu untuk Edmodo, jadi sama saja. Lalu selanjutnya dari Classroom sudah, Edmodo sudah, kita coba lihat Schoology.
Schoology. Nah, Schoology kita coba lihat, kita buka di sini Schoology ini. Nah, seperti ini sama. Kita coba klik tanda plus, ataupun di sini ada create a post, join a group, ada. Coba kita klik plus, atau kita klik menu dulu ya untuk melihat courses. Ini namanya bukan kelas tapi courses, artinya kursus-kursus. Nah, di sini saya sudah coba membuat satu kelas, yaitu teknik komputer jaringan, contohnya di kelas A. Nah, coba kita lihat. Nah, seperti ini munculnya. Sama, di sini ada material, artinya bahan-bahan ajar yang akan kita update untuk para siswa. Lalu ada update. Sini kalau yang tadi itu kayak streamingnya. Lalu ada menu upcoming untuk kalender, kira-kira ke depan ada tugas apa lagi nih 2 hari ke depan atau minggu depan. Lalu ada gradebook di sini untuk penyelesaian tugas. Lalu di sini ada juga kehadiran, attendance. Ada attendance, ada kehadiran. Untuk absensi, ini agak berbeda. Untuk absensi, lalu juga ada members ini sama tadi untuk siswa dan guru. Di situ ada siswa. Pertanyaannya apakah Google Classroom, lalu tadi Schoology ini, lalu juga satu lagi tadi Edmodo itu bisa menggunakan team teaching atau 2 guru? Jawabannya bisa. Jadi kita bisa mengundang guru untuk masuk dan kita ubah perannya menjadi guru, atau misalkan biasanya langsung menjadi guru ketika dia mempunyai akun di itu sebagai guru. Selanjutnya yaitu ada selain Google Classroom, Edmodo, Schoology, yang terakhir ini ada Moodles. Nah, kalau Moodles ini karena dia itu bentuknya Content Management System atau CMS yang biasa digunakan di perguruan tinggi, sebetulnya di sekolah-sekolah juga sebagian sudah ada. Kalau ini kita harus masukkan alamat URL-nya dulu, misalkan elearning.ut.ac.id/connect. Nah, seperti ini. Jadi nanti itu pengaturannya sendiri. Jadi berbeda dengan tadi Google Classroom, lalu juga Edmodo, Schoology. Kalau model ini dia konfigurasinya tersendiri. Biasanya admin di model itu, admin di sekolah atau di institusi pendidikan itu yang tahu seperti apa tutorialnya. Nah, terakhir yang banyak sekali ditanyakan oleh guru-guru itu ke saya, masalah kira-kira yang terbaik dari semua itu apa platformnya. Semua mempunyai kekurangan kelebihan. Seperti halnya Google Classroom, Edmodo itu dalam penulisan rumus matematika agak rumit gitu. Kecuali Schoology. Schoology itu dalam menulis rumus matematika itu lumayan mengasihkan dibandingkan kedua platform yang tadi. Tapi kalau misalkan untuk conference dari guru mau conference dengan muridnya, nah itu agak unsupported dari platform-platform itu, karena sebetulnya itu tuh hanya sebatas guru memberikan instruksi, guru memberikan bahan, lalu guru memberikan tugas itu dikerjakan dan diberikan deadline. Nanti guru pun menilai secara online. Jadi metodenya tidak mengajar seperti ketika di kelas gitu langsung ceramah. Maka yang banyak ditanyakan dari para pengajar, para guru itu gimana caranya supaya bisa langsung berinteraksi dengan siswa atau dengan peserta didik. Nah, rata-rata biasanya menggunakan aplikasi eksternal, seperti halnya yang pertama yang sering sekali digunakan yaitu Google Meet. Jadi khusus untuk meeting, untuk rapat. Itu cukup lumayan banyak. Nanti ada 20 orang, berarti ada 20 kamera. Nanti si dosen atau si guru bisa
memberikan materi secara live streaming. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga menggunakan Zoom Cloud. Nah, kalau yang kedua ini Zoom Cloud juga sama, bisa ya lebih dari 30-40 juga sama, bisa berceramah seperti itu. Lalu yang mana kira-kira yang menurut kita bagus untuk melakukan live streaming? Ya sebetulnya semuanya bagus, dua-duanya juga bagus, tapi perlu diketahui bahwa pembelajaran jarak jauh itu tidak sama dengan pembelajaran yang langsung yang dilaksanakan di kelas. Banyak sekali masih kekurangannya. Maka yang harus diperhatikan adalah instruksi tugas. Dalam hal ini pengajar harus tahu dan harus mahir, karena tidak bisa melihat langsung si siswanya itu apakah dia mengerjakan sendiri atau dikerjakan orang lain gitu. Harus tahu tugas-tugas yang diberikannya itu sejauh mana sudah bisa mengukur kompetensi si siswa, karena pencapaian pembelajarannya pun belum tentu sesuai dengan pembelajaran langsung, pengerjaan langsung di kelas gitu. Itu kekurangannya, karena tidak bisa melihat secara langsung seperti apa. Tapi bagaimanapun ya kondisinya sekarang seperti itu, mudah-mudahan dalam waktu sekitar 2 minggu ke depan bisa menggunakan beberapa platform yang tadi saya anjurkan. 2 hari ini ya 3 hari ini banyak sekali dihubungi oleh beberapa guru, dosen, profesor untuk menanyakan yang mana platform yang mana yang baik gitu untuk digunakan dalam pengajaran. Saya tidak bisa menjawab karena masing-masing juga ada kelebihan kurang. Paling saya bisa memberikan, bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan Edmodo, bisa juga menggunakan Schoology, bisa menggunakan Moodle. Tergantung nanti kesepakatan pada institusi pendidikan yang seperti apa. Yang pasti belajar di rumah, jangan keluar rumah sampai 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu guru, pengajar semuanya yang ada di seluruh Indonesia, juga buat seluruh siswa yang sedang sekolah, mudah-mudahan tetap semangat belajar walaupun di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.